Beralih ke informasi lain, Saudara, Mahkamah Kehormatan Dewan akan mengundang anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Julius Setiarto, soal pernyataan terkait Partai Coklat. PDIP mengklaim dugaan cawe-cawe polisi di Pilkada 2024. Mahkamah Kehormatan Dewan akan mengundang anggota DPR fraksi PDIP, Julius Setiarto, untuk diminta klarifikasi soal pernyataan terkait Partai Coklat. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, TB Hasanuddin menyebut panggilan untuk Julius merupakan klarifikasi karena sedianya pernyataan anggota Dewan dilindungi undang-undang. Namun laporan yang dilayangkan Ali Lubis itu diklaim sebagai laporan untuk warga sipil dan tak mewakili institusi apapun. Sementara itu, anggota DPR RI Julius Setiarto menyatakan siap jalani klarifikasi atas unggahannya di media sosial soal Partai Coklat. Menurutnya, unggahan itu bukan pendapat pribadinya, melainkan berita dari podcast. Dalam unggahannya, ia meminta klarifikasi soal isu Partai Coklat yang sedang berseliweran di masyarakat agar isunya tidak berlarut-larut. Kalau saya menganggapnya ini kan sebagai mekanisme yang wajar, itu ya yang pertama. Dan saya sebagai terlapor dalam konteks ini, ya saya tetap berprinsip bahwa apa yang saya tayangkan itu ya seperti itu, dan saya akan mempertahankan itu di sidang besok. Saya akan beri penjelasan di sidang besok. Sebelumnya PDI Perjuangan menuding keterlibatan Polri dalam perhelatan Pilkada serentak 2024. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus bilang ada anggota Polri yang disebut sebagai Partai Coklat atau Parcok ikut cawe-cawe pada Pilkada di sejumlah wilayah. Bahkan menurutnya, Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tapi kandang Partai Coklat. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Ya, jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, juga dituding sebagai sosok di belakang Partai Coklat ini. Jokowi meminta agar tuduhan itu dibuktikan. Jokowi juga bilang pihaknya merasa keberatan agar melaporkan masalah itu ke Bawaslu atau membawanya ke Mahkamah Konstitusi RI. Disebut Bapak yang membelakangi, Pak? Dibuktikan saja. Pak Jokowi tujuan karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Ya. Terkait dugaan cawe-cawe polisi di Pilkada 2024, PDIP menyebut tengah mengumpulkan bukti-bukti. Bila sudah terkumpul, bukti tersebut akan dibawa ke sidang perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan Kompas TV. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap PJ Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, KPK menyegel sejumlah ruangan seperti ruang Wali Kota dan ruangan Sekda Pekanbaru. Walaupun sejumlah ruangan disegel, aktivitas Pemkot berjalan normal. Para ASN tetap masuk dan beraktivitas seperti biasa. Sebelumnya, KPK melakukan tangkap tangan terhadap PJ Wali Kota Pekanbaru serta beberapa orang lainnya. Usai penangkapan, pemeriksaan dilakukan di Polresta Pekanbaru dan menurut rencana, hari ini terduga akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta.